Serem. Iya, 72 tahun kalau nggak salah ya. Dan mati itu penyebabnya macam-macam. Mati penyebabnya macam-macam. Kennedy, presiden Amerika waktu itu mati ditembak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada satu pendapat dari ahli pakar hukum tata negara Margarito Kamis yang luar biasa, itu panjang, cuman kita akan ambil inti-intinya di sini. Kita lihat ya, ini ada 4 menit lebih nih, kita akan reaksi ya. Nanti insya Allah mungkin video fullnya yang, tapi percuma juga, ambil intinya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bilang kalau itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, layak Mahkamah Konstitusi kita labeli dengan apa, despotik, kata Thomas Jefferson untuk mahkamah yang memonopoli interpretasi itu. Mahkamah yang memonopoli, karena memang betul Mahkamah Konstitusi keputusannya tidak ada yang bisa membatalkan. Kekuasaan tertinggi. Gila. Ini dia, tidak ada cerita status lembaga itu menentukan wewenang. Nah, MPR yang kita sering sebut dengan lembaga tertinggi negara itu sebutan yang tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu sebutan yang lahir dari interpretasi terhadap pasal 1 ayat 3 dan seterusnya. Mengenai dulu kan, Bang Karni tahu, MPR itu memegang kedaulatan rakyat dan melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR memilih dan melantik presiden. MPR menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Itulah yang dikristalisasi menjadi MPR berstatus sebagai lembaga tertinggi negara. Dan itu baru diatur di dalam TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Bahwa MPR itu lembaga tertinggi negara. Jadi bagi saya, wewenang itu sama sekali tidak ditentukan oleh status lembaga itu. Tapi, oke. Jadi tadi saya bilang sama di dalam sidang itu, di dalam sidang di Mahkamah Konstitusi tadi, saya bilang apa? Putusan kemarin itu meyakinkan saya bahwa satu, yang tidak bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini cuma menciptakan manusia. Selebihnya Anda bisa bikin. Loh, putusan kayak kemarin itu? Nah, itu di depan sidang. Nah, dan jujur. Ya, iya gila emang keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi ini jadi apa? Mengganti MPR berarti menjadi lembaga tertinggi negara. Nggak ada yang bisa batalin. Top ya sistemnya ya. Makanya guys, gue ngelihat sistem pemerintahan yang sekarang ini nggak bahaya, tak? Aduh,
Ini buat Indonesia nggak bahaya kayak ini. Itu saja, Bang Karni. Selalu selama ini saya awali setiap kali sidang itu dan memanggil mereka yang mulia. Hari ini itu terasa begitu berat di mulut saya. Hari ini berat banget untuk saya bilang yang mulia. Jadi saya panggil sudah, tapi ya karena mereka pejabat teman-teman lebih tua dari saya dan segala macam yang lain itu, jadi saya panggil aja mereka yang terhormat. Hari ini suka atau tidak, senang atau tidak, hukum. Iya. Mau apa? Sistem tidak menyediakan cara membatalkannya atau mengoreksinya. Saya berseluruh dan teman-teman saya begini. Iya ya, ini lu denger ya. Nggak ada yang bisa batalin keputusan MK. Dengerin ya. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum. Hukum. Mau apa? Mau apa? Sistem tidak menyediakan cara membatalkannya. Sistem tidak menyediakan cara untuk membatalkan keputusan MK. Bayangin lo. Allah, ini yang gue bilang males gue sama sistem sekarang ini. Udah nggak percaya sistem gue. Ini kalian lihat nih, bagaimana bahayanya sistem ini bagi Indonesia. Aduh. Atau mengoreksinya. Saya berseluruh dan teman-teman saya begini. Manusia yang paling senang di Indonesia hari-hari ini, Wapres. Asik, senang aja tuh, gak ada kerjaan tuh. Tapi semua diurus oleh negara. Betul. Wapres itu kerjanya, dia tidak punya wewenang apa-apa. Iya. Tunjukkan pada saya satu saja keputusan Wapres. Yang official. Tunjukkan pada saya. Nggak ada. Itu kan cuma ada waktu Bung Hatta dulu. Maklumat X tuh. Situasi gitu. Tunjukkan pada saya. Mana apa kerjaan Wapres? Nggak ada. Apa kerjaan Wapres? Makan pisang. Gue tahu deh tuh. Cuma itu dia. Itu kalau disuruh presiden. Kerjanya Wapres itu kalau disuruh presiden. Apa saja dikerjakan oleh Wapres. Itu yang diperintahkan oleh presiden. Tidak bisa di luar itu. Nggak ada wewenang. Suka atau tidak, senang atau tidak. Satu-satunya yang diperlukan oleh Wapres ini adalah yang kita perlu Wapres ini jangan sampai presidennya mati. Nah, ini loh, jangan sampai presidennya mati. Mati, sesuatu yang pasti. Garis bawahi guys, mati. Presiden juga mati. Kalau dia mati di tengah jalan. Itu yang Prof Cipta, itu yang dipikirkan oleh orang yang menemukan jabatan Wapres ini. Nah, itu dibicarakan di Philadelphia Constitutional Convention 1787. Nah, yang menemukan jabatan Wapres ini, kenapa dikasih jabatan Wapres? Karena takut nanti presidennya mati. Itu catat. Kita ini tidak mau mengulangi praktek kerajaan absolut di Inggris. Kenapa kita ciptakan jabatan itu? Kata Randolph. Ini bahaya kita. Kita hidupkan lagi monarki. Itu sebabnya mereka menyifatkan presiden itu dan jabatan tunggal dan seluruh kekuasaan yang konsentrasikan pada dia. Ini sama dengan kita bikin the feudals of the monarchy. Bayi monarki. Nah, jadilah jabatan Wapres itu. Ini sebabnya dia nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan Wapres. Wapres kerjanya apa? Bener nggak ada kerjaan. Kalau presidennya mati, ayo lu. Kawan ini, si Wapres ini nggak ada kerjaan. Jadi kalau dia tidak ada kerjaan, kenapa juga kita pusingkan dengan Tuan Gibran ini, anak kecil ini? Kenapa harus kita pusing? Dia tidak ada. Ya kita takut memang jangan sampai Pak Prabowo, tentara ini, Jenderal Bintang 3 ini, sudah bintang 4 sekarang. Bintang 3 ini dia sakit terus bagaimana kita nggak tahu kan urusan Tuhan ini. Andri juga nggak mau berdebatkan soal itu. Itu aja sebenarnya. Kalau wakil presidennya mati gampang, tidak pengaruh dengan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi kalau presidennya incapacity dalam istilah teknis undang-undang dasar, Wapres menjadi presiden. Suka atau tidak, senang atau detik itu juga harus lantik jadi presiden. Di situ itu masalah kita. Nah, itu masalah kita. Kalau mati, ini cerita udahlah. Kita nggak tahu umur, Allah yang tentukan. Cuman kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata orang umur umat Nabi itu ya kurang lebih Nabi Muhammad SAW 60-63 tahun lah. Ya, Prabowo berapa usianya? Nah, kalau tiba-tiba mati,
negara ini dipimpin oleh Gibran. Waduh, kalau nggak mati tidak apa-apa juga, insya Allah ya umur panjang gitu ya Pak ya, sehat afiat. Tapi siapa yang tahu Pak? Soalnya kemarin karena kelelahan Prabowo udah begini. Nah, Prabowo parah jalannya. Nah tuh, nggak bahaya dah. Jalan udah dipopo. Ayo. Terus, taruhlah jadi. Terus kalau mati, kan gak ada yang tahu. Nih jalannya, lihat ya. Nah. Iya ya, 72 tahun udahlah ya Allah. Maksud gue janganlah. Serem loh ini. Nggak bahaya dah ini. Nah. Serem. Iya, 72 tahun kalau nggak salah ya. Dan mati itu penyebabnya macam-macam loh. Mati penyebabnya macam-macam. Kennedy, presiden Amerika waktu itu mati ditembak. Dan sekarang modus pembunuhan itu macam-macam. Kalau buat yang muda-muda mungkin ya kayak kemarin ditembak gitu ya, atau dibuat kecelakaan di jalan. Nah kalau umpamanya dalam mobil tiba-tiba disekep umur 72 tahun. Ya kan, umur 72 tahun. Matinya wajar, dianggap wajar itu. Udah tua, mati. Ini segala kemungkinan guys. Gua bukan bilang Pak Prabowo akan mati nanti setelah jadi presiden. Enggak. Cuman kan ada kemungkinan mati. Siapa yang tahu ajal? Nah kalau mati, terus kita dipimpin sama bocah yang namanya Gibran Putra Mahkota ini. Mau lu? Gak bahaya dah. Dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bahaya tak guys. Mati loh nih. Mati. Umur 72 tahun. Bukannya ingat ibadah apa. Terus mati. Kalau udahlah. Mikirin diri kalian rakyat Indonesia. Kalau mati, siapa mau ngelawan mati? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu crunch di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.